bagian ini sebetulnya terambil dari 3 pengungkapan atau penyingkapan akan kebangkitan Yesus oleh dirinya sendiri. Coba kita lihat 3 peristiwa yang sudah sangat kita kenal ini. Yang pertama tentu kita tahu dan kita ulangi lagi. Ketika perempuan-perempuan, ibu-ibu yang kudus, yang sungguh mengasihi dan dikasih oleh Tuhan itu datang pagi-pagi buta ke kubur Yesus. Mereka nggak bisa bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan malaikat itu yang berkata, kamu nggak ingat bahwa dia sudah pernah bersabda, berfirman, berpesan bahwa aku akan bangkit. Dia tidak ada di sini. Lalu peristiwa yang berikutnya adalah perjalanan 2 murid Yesus ke Emmaus. Tiba-tiba jadi 3 orang. Nah, tamu yang tidak diundang yang ketiga ini siapa Bapak Ibu? Iya, Tuhan Yesus Kristus. Baru sadar ketika mendekati kampung Emmaus itu. 7 mil, Yerusalem, Emmaus. Tadinya bete, tadinya muram dalam tulisan Alkitab. Lalu jadi dipulihkan bersemangat. Balik 7 mil lagi kurang lebih. Tapi kali ini dengan sukacita. Nah, bagian kita sekarang adalah yang ketiga. Jadi setelah kepada ibu-ibu, para perempuan, kemudian 2 murid yang ke Emmaus. Nah, sekaranglah kepada semua murid-murid. Pembicaraan kali itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut catatan biblika dan tafsiran, adalah berbicara tentang yang pertama dan kedua, khususnya yang kedua. Jadi mereka lagi ngobrol, gitu ya. Lagi, itu loh, benar waktu itu, ibu-ibu komisi wanita gitu ya, sedang sepakat untuk datang ke kubur Yesus. Lalu mereka tadinya mau memberikan bunga supaya harum di jenazah beliau. Tapi kemudian kuburnya kosong. Sudah bangkit. Dan kemudian yang kedua, iya betul juga. Gitu ya, kira-kira ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemarin juga tuh, si Kleopas sama satu lagi teman kita. Mereka bertemu dengan Yesus. Dengan Rabuni, dengan guru kita. Lagi asik-asiknya mereka ngomong begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, guru dan Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Dia tiba-tiba, hadir di tengah-tengah mereka. Kira-kira bagaimana kalau kita mengalaminya? Lagi asik-asik ngobrolin orang itu, ya semi-semi ngegosipin si A begitu. Tiba-tiba si A tanpa suara, tanpa apa, datang di tengah-tengah kita. Apalagi dia orang yang sangat kita hormati. Apalagi dia orang yang sangat kita sayangi. Apalagi dia orang yang sangat kita kagumi. Pastilah kita begitu riang sukacita, tetapi juga bingung. Dan ini yang dialami sebetulnya. Jadi kalau dikatakan ketakutan, saya pikir kita bisa maknai itu sebagai sesuatu yang manusiawi, kan? Sangat manusiawi. Dan Alkitab jelas tadi mengatakan bahwa mereka menyangka melihat hantu. Masih ingat peristiwa ketika Tuhan berjalan di atas air, sama juga begitu. Ya, hantu kalau dibolak-balik. Anda mengerti maksud saya? Jadi refleksinya, kalau kita orang percaya, kita akan mudah kalau tidak benar-benar terus bertumbuh di dalam pertobatan, mau balik sama Tuhan, taat. Tuhan bisa kita pandang menjadi hantu. Coba lihat ayat 45.
45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti. Perhatikan di sini. Ada kata membuka, berarti ada yang tertutup tadinya. Itu yang terjadi di peristiwa pertama, plot pertama tadi. Malaikat-malaikat membukakan kepada para perempuan, ibu-ibu. Plot yang kedua, peristiwa kedua orang yang berjalan ke Emmaus. Bahkan 7 mil, bayangkan 7 mil, sekitar 7 mil, itu berarti kan 7 kilometer lebih, 8 berapa, dikali 2 itu ya, bisa. Karena bolak-balik lagi, baru mereka dibukakan, terbuka mata hati. Dan yang lebih hebat adalah teks bacaan kali ini. Sehingga mereka, jadi bukan hanya beberapa perempuan, tidak hanya 1-2 gender atau jenis kelamin. Jadi tidak hanya berjumlah yang sedikit, 2 saja, walaupun Tuhan kerap mengutus murid-murid berdua. Tetapi kali ini dikatakan mereka, Anda dan saya juga di dalamnya. Ya, saya langsung aja mengajak ini. Kita mengerti kitab suci. Untuk apa? Pertama, bertobat. Bapak Ibu, sekarang lagi ramai untuk vaksin. Saya tidak akan sampai menekan bertanya, sudah vaksin belum? Sudah vaksin belum? Tidak. Tapi bahayanya, mari lihat ini, perhatikan. Kita orang Kristen pun, kalau mau jujur, walaupun mungkin tidak terucap, selalu seperti persaingan. Oh, itu teman saya udah divaksin, kok saya belum? Atau sebaliknya, kalau kita sudah duluan vaksin, masih ingat kan? Kita bilang, saya udah vaksin dong. Tidak apa-apa ditampilkan gambarnya, tidak apa-apa ditulis di chat, di WA begitu, di WA grup, apalagi WA grup keluarga besar, WA grup alumni, WA grup rohkris, apapun istilah itu. Silakan, monggo. Tapi kalau itu terus yang menjadi bagian hidup kita, hati-hati. Lama-lama kita mengatakan orang lain ya lebih belakangan, lebih tidak atau kurang pantas daripada diri kita sendiri. Oh, saya sudah, ya saya juga sudah. Wow, ngegas lagi kalau anak sekarang bilang, ngegas lagi. Kamu nomor urut berapa waktu itu? Oh, saya 1320. Wah, gitu ya. Oh, saya dong 25 saya nomor urut. Buat apa? Anda mengerti apa yang sedang saya katakan? Ini sebagai satu indikasi saja. Mari masuk dalam hati dirimu, lebih rendah hati. Yang penting kita boleh divaksin dan kita bersyukur. Dan ingat, masih ada mungkin yang belum vaksin di antara yang mendengar dan membaca tulisanmu. Dan ada memang yang orang-orang, Bapak Ibu kita tahu bersama, yang memang oleh dokter tidak boleh, tidak diperkenankan untuk mendapatkan vaksin karena ketentuan tertentu, ada sakit penyakit, ada macam-macam yang bisa mengganggu kesehatan dan kestabilan hidupnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagian kita adalah untuk merendahkan hati, tertujunya kepada Tuhan. Minta Tuhan saja yang boleh mentahirkan kita, memurnikan kita, sehingga ada pengampunan dosa. Coba lihat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, jadi setelah rentetan tadi, dan lagi, dalam namanya berita tentang 1. Pertobatan, dan 2. Pengampunan dosa. Sekali lagi saya ulang, perhatikan. Berita tentang pertobatan dan apa Bapak Ibu? Pengampunan dosa. Sekali lagi perhatikan, ini karena kunci dari bagian awal ini. Berita, ya, news, viral yang harusnya diberitakan. Viral yang harus ada adalah pertobatan.
pertobatan dan pengampunan dosa. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Jadi salib adalah untuk adanya pengampunan dosa. Salib adalah adanya untuk pertobatan. Bukan yang lain. Bukan untuk mengatakan, oh saya Kristen, oh saya seperti lambang salib adalah lambang plus, saya ini hebat. Kita harus bertumbuh. Kita harus terus berakar dan berbuah. Ya. Tapi hari ini kita diajar untuk terus berakar berbuah. Kita harus jadi seperti biji katanya. Masih ingat itu Bapak Ibu? Biji gandum, biji sesawi. Biji harus jatuh ke tanah. Harus jatuh. Anda dan saya sedang dibuat jatuh. Coba maknain. Dan bukan hanya jatuh, dan harus mati. Mati apa Pak Lusindo? Jasmani. Terus kita meninggal dunia gitu? Bukan tentu. Mati akan kebiasaan buruk kita. Mati akan segala kesalahan yang selalu saja kita ulang-ulang. Mati di dalam kesombongan tadi. Mati daripada ketakutan yang terlampau besar. Pagi, siang, malam, terus ketakutan. Tidak. Berdiri tegap. Karena kalau kita mau bertobat, maka pertobatan kita itu untuk memberitakan pertobatan juga. Jadi nggak mungkin kita mengajak orang lain untuk datang kepada Kristus kalau kita sendiri belum datang kepada Dia. Tidak mungkin ada anak yang mau berdoa kalau nggak pernah dilihat papa mamanya, ayah ibunya, ya, eyang kakung, eyang putrinya, oma opanya berdoa. Dan harus ada pengampunan dosa. Pengampunan itu diberikan bukan berarti untuk mengelus-ngelus, ya wes lah, wes, sudah biar, bukan. Bukan pembiaran. Jadi keluarga Kristen, jadi umat Tuhan, bukan membiarkan yang jelek, yang busuk, yang buruk. Tidak. Dari awal kalau ada yang tidak sesuai, katakan tidak. Tapi setelah itu, ini konsep kita GKJ khususnya. Ya, yang kita kenal dengan pamerdi misalnya. Itu merangkul. Bukan menghancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang kepleset, apalagi jatuh, dan mudah-mudahan jangan jatuh sampai terjerembab. Bukan dihabisi, dihakimi, dibuli, tidak. Tapi disayang, ditegaskan sedini mungkin, bahkan sejak awal. Tidak, jangan lagi, cukup. Lalu kemudian didampingi, dirangkul, dicintai. Dan bentuk inilah yang harus kita lebih galakkan sekarang di tengah pandemi. Dan ini wujud dari yang kedua, bersaksi. Bapak Ibu, bukan membicarakan tentang saya, tetapi beberapa waktu kemarin, saya bersyukur sekali diberi kesehatan dan juga kesempatan. Ya, kesehatan dan kesempatan. Saya mau menggugah kita semua. Ceritanya begini, seorang ibu telepon saya lalu minta tolong untuk mendonorkan donor aperesis. Apa itu aperesis? Saya juga baru kenal, baru tahu, betul Bapak. Aperesis itu singkatnya adalah trombosit. Jadi donor aperesis adalah donor trombosit. Kalau selama ini kita mengenal donor darah merah, betul nggih? Ini adalah donor aperesis. Jadi mengambil bagian yang khusus, yang sangat dibutuhkan. Satu kantong darah aperesis itu nilainya sama dengan 10 kantong darah merah.
Ya ada prosesnya, ada screeningnya. Tetapi yang saya mau katakan, Bapak Ibu refleksinya. Mari mendonor. Mungkin mendonor darah juga, darah merah, darah untuk trombosit, aferesis, atau mendonor dalam hal yang lain, bukan? Dari mendonor memberi, mendonor berbagi, mendonor peduli, mendonor untuk lebih respect, menghormati orang lain. Mendonor untuk mendengar. Karena kita maunya didengar. Mendengar. Mendonor untuk lebih peduli, mengasihi, mencintai. Karena Dia baik. Karena Dia Allah kita, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan urapan rohnya yang kudus. Kita sedang menapaki untuk lebih memaknai akan Pentakosta, bukan? Ke depan kita mau lebih diterangi untuk bersinar. Dia penuh dengan kasih setia. Puji namanya. Bersaksi, selain mendonor hal lain, mendonor juga menyanyi, memuji. GKJ Kanaan terkenal dengan puji-pujiannya, paduan suaranya, seninya, keren. Potensi banyak di GKJ Kanaan. Saya katakan ini juga untuk ini warta kepada seluruh dunia, betul? Karena ini juga bisa ditonton oleh siapapun. Anda punya potensi, Anda punya segala talenta, kemampuan. Ayo gunakan untuk bersaksi dengan hati yang mau rendah dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji namanya. Ada pujian yang mau disampaikan oleh paduan suara Komisi Dewasa Muda. Puji Tuhan, mereka akan menyanyikan lagu yang saya ciptakan, Bapak. Salah satu lagu di pandemi ini ada banyak potensi dari kita yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak, betul ya, Bapak Ibu ya? Yang tiba-tiba jadi koki katanya dan betul-betul bagus. Rupanya ada talenta yang bakat yang tersembunyi. Tiba-tiba bisa jahit, bisa lukis, tiba-tiba macam-macam, bisa berkebun, yang pekarangannya tadinya kering, kerontang, sekarang sudah hijau, bagus sekali. Bahkan bisa berbagi, ya, sayur, cabai lagi mahal, betul? Ya, bunga seperti ini. Jadi saya tanya, ini dari mana? Apakah ini juga dari bisa dirangkai katanya? Oleh siapa? Warga merangkai. Itu juga merangkai bunga, itu juga kesaksian kita, bukan? Sehingga kami ditemani dengan bagian yang indah ini. Teman-teman multimedia juga begitu. Setia sekali dari tadi. Dan saya yakin di seluruh gereja sekarang juga demikian. Kalau boleh dikatakan ujung tombak dari gereja-gereja sekarang, besar kecil, di desa, di kota, dimanapun, di seluruh dunia. Mulmetnya, multimedianya. Kalau editing sampai malam kan? Iya. Apalagi kalau ada problem. Kita dengarkan paduan suara Komisi Dewasa Muda GKJ Kanaan. Tiap hela napasku, ku kan memujimu. Ada nyanyian baru, sebab Engkau baik. Selama-lamanya, sebab Engkau baik, penuh kasih setia, sebab Engkau
setiap nada musikku. Ku kan memujimu. Kau layak disembah. Sebab Engkau baik selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Tiap degup jantungku, bukan memujimu. Sungguh bersyukur. Sebab Engkau selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Sebab Engkau baik selama-lamanya. Sebab Engkau baik, penuh kasih setia. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sembah pujian selalu padamu. Sembah pujian selalu padamu. Puji Tuhan. Demikian pujian dari paduan suara Komisi Dewasa Tuhan berkati. Bapak Ibu sekali lagi, mari berbagi kebaikan yang Tuhan sudah beri. Dan seterusnya, bawa dirimu, hidupmu, pekerjaan, studi, dan apapun yang Tuhan beri dalam kesempatan sekali lagi. Apalagi kita masih terus diberikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan, kesehatan tambah-tambah, imunitas. Bukan untuk jadi angkuh sekali lagi. Masuk dalam pertobatan, teruslah menjadi saksi-saksi kebangkitannya. Ayatnya
yang mungkin bisa menjadi nas buat kita. 48. Saya mau Ibu Bapak kita baca sama-sama di rumah masing-masing, di tempat Anda masing-masing. Lukas 24. Lukas 24 ayat 48. 1, 2, bersama-sama. 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sekali lagi saya tidak ikut, bisa ya, sebagai closing penutup dan komitmen kita sama-sama. Bapak Ibu silakan mengatakannya sebentar, saya itu, tapi juga sambil ajak orang di kiri kanan, ya, suami, istri Anda, anak-anak, orang tuamu, ya, ajak kita sama-sama berkata. 1, 2, 3. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.